Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat siraman hati yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, menjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita dapati hampir setiap sudut masjid, musola, bahkan rumah-rumah menggema lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tradisi ini disebut dengan tadarus. Namun seringkali kita terjebak pada pemahaman bahwa tadarus hanyalah sekedar membaca bersama-sama agar cepat hatam. Padahal makna tadarus lebih dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29 yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama membaca Al-Quran adalah mentadabburi, yaitu merenungkan dan mengambil pelajaran darinya. Lalu, bagaimana cara menjadikan tadarus sebagai interaksi nyata? Yang pertama bisa dengan cara, yaitu membaca dengan tertartil. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah langkah awal. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran bernilai pahala. Ini menunjukkan betapa mulianya aktivitas membaca Al-Quran, meskipun kita belum sepenuhnya memahami maknanya. Yang kedua, memahami dan menurunkan maknanya. Al-Quran bukan sekedar bacaan ritual, tetapi pedoman hidup. Ketika kita memahami isinya, kita akan menemukan jawaban atas persoalan hidup, tuntunan akhlak, dan penguat iman. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan. Inilah puncak dari tadarus. Al-Quran harus tercermin dalam sikap jujur, sabar, amanah, dan peduli sesama. Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata manusia yang hidup dengan Al-Quran. Yang keempat, menjadikan Al-Quran bagian dari rutinitas harian. Tadarus bukanlah hanya di bulan Ramadan saja, tetapi nyata berarti menjadi Al-Quran sebagai sahabat harian, minimal beberapa ayat setiap hari untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk di tengah kesibukan dunia kita. Lalu manfaat apa yang bisa kita ambil dari tadarus itu? Manfaat interaksi nyata melalui tadarus. Ketika tadarus dilakukan dengan benar, membaca dengan benar, memahami maknanya yang terkandung, Allah menjadikan pahala yang besar. Manfaat utama dari tadarus yang pertama adalah syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi penolong kita bagi pembacanya di akhirat. Sabda Rasulullah SAW artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kita akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pembaca dan pengamal. Yang kedua, ketenangan hati dan jiwa. Bacaan Al-Quran memberikan ketenangan dan rahmat, mengurangi stres, serta menjadi penawar jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang ketiga, meningkatkan iman dan ilmu. Memahami makna
ayat Al-Quran meningkatkan ketakwaan dan pemahaman ajaran agama. Yang keempat, teman para malaikat. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat, sementara yang terbata-bata mendapatkan pahala. Yang berikutnya adalah kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dapat mengurangi depresi dan meningkatkan kesehatan mental. Yang berikutnya adalah pahala yang berlipat ganda. Setiap huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan dan pahala berlipat di bulan Ramadan. Sahabat siraman hati yang dirahmati Allah, maka kita jadikan tadarus bukan hanya sekedar berlomba-lomba kata menjadi, tetapi kita tingkatkan kualitas interaksi dengan Al-Quran. Semoga tadarus kita tidak hanya menggurkan membaca, tetapi benar-benar berinteraksi nyata dengan Al-Quran. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.